Om Swastiastu, para pemirsa yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada mediator yang telah banyak memediasi pertemuan ini sehingga pertemuan ini bisa terjadi. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada saudari Ayu Badra, teman kami di semester 6 jurusan filsafat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua para dosen yang khususnya dalam hal ini adalah kepada Ibu Suci Artini, di mana beliau adalah sebagai pembimbing kami atau saya untuk membuat satu proposal yang nantinya kita akan pergunakan sebagai dasar skripsi di dalam menyelesaikan studi saya di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang dulunya dan sekarang sudah berubah menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Kriwo Denpasar. Sekali lagi terima kasih banyak atas kemurahannya, atas bimbingannya dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan di sini adalah sebuah proposal atau pengajuan proposal yang nantinya saya akan pergunakan untuk membuat satu skripsi untuk menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Yang nantinya berjudul yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Spiritual. Yang pertama, tentu saja saya ungkapkan dengan mengungkapkan latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang itu sangat penting sekali bagi saya ungkapkan untuk merealisasikan pendidikan yang berbasis budaya spiritual tersebut. Satu, kecerdasan IQ, EQ, dan SU dalam dunia pendidikan. Dua, permasalahan sopan santun siswa, perilaku individualis, kurangnya rasa memiliki, kurangnya rasa saling menghormati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penanaman ajaran agama Hindu menjadi salah satu faktor keringnya nilai spiritual dan moral anak-anak atau masyarakat. Pembiasaan sifat baik melalui budaya spiritual yang tepat, yang sudah pasti akan nanti membawa perubahan di dalam lingkaran dan lain sebagainya. Nah, itulah latar belakang kenapa saya memilih itu. Kemudian saya akan lanjutkan dengan rumusan masalah. Yang pertama yang saya rumuskan antara lain, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter berbasis budaya spiritual yang nanti atau yang saya dapat di SD Satya Sai Denpasar. Yang kedua, mengapa penerapan budaya spiritual digunakan sebagai cara pembentukan karakter siswa di SD Satya Sai Denpasar. Yang ketiga, apa implikasi pendidikan karakter berbasis budaya spiritual terhadap siswa di SD Satya Sai Denpasar. Nah, itulah rumusan masalah yang perlu kita pecahkan. Kemudian bab kedua, tentu saya akan menyajikan yaitu kajian pustaka dan konsep dan teori. Kajian pustaka menurut Subpastra 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam meditasi cahaya desai studi grup desa Pujungan, Kecamatan Kukuan, Kabupaten Kupang. Yang kedua, menurut Satria 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Agama Hindu
dulu di SMA Pariwisata Saraswati Untung. Yang ketiga dari Purnomo 2017, dalam hasil penelitiannya pendidikan karakter Hindu di Pasraman Sri Sri Radha Raserwara, Desa Sibang Gede, Kecamatan Nasional, Kabupaten Bandung. Yang keempat dari Dewi 2017, dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Agama Hindu di SD Satya Sai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada William 2017 dalam jurnal pendidikan kewarganegaraan dengan judul yaitu Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak. Itulah kajian pustaka yang saya. Kemudian saya akan lanjutkan setelah kajian pustaka, itu saya lanjutkan kepada konsep. Yang pertama adalah konsep dalam pendidikan karakter. Menurut Subaidi 2012 menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan perdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian konsep budaya merupakan hasil pemikiran dan akal manusia yang dituangkan ke dalam sebuah kebiasaan yang mengandung norma-norma di dalamnya, menurut Soekarno dalam artikel 2011. Kemudian konsep spiritual menurut Gibson dalam Hasan mendefinisikan spiritualitas sebagai kondisi atau pengalaman yang dapat menyediakan individu-individu dengan arah dan makna, atau menyediakan perasaan memahami mendukung keseluruhan dalam dirinya, atau disebut dengan inner wholeness atau keterhubungan. Nah, itulah konsep yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah konsep, saya ingin menyiapkan sebuah teori. Ada dua pokok dalam pembahasan teori, yaitu pertama fungsional struktural. Teori fungsional struktural dari Emil Durkheim yang berpendapat bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Setiap bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang dan berjalan beriringan. Bagian tersebut saling interdependensi atau sama lain atau satu sama lainnya dan fungsional, sehingga jika terdapat yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem yang lainnya. Itulah menurut Wirawan 2012. Kemudian ada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Itulah teori. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi yang disampaikan oleh Maslow merupakan teori yang menekankan pada perubahan yang dilakukan manusia terkait adanya motif-motif yang ingin dicapai. Motif dalam hal ini artinya sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita lanjutkan kepada bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian.
Pertama ada jenis penelitian yang disebut dengan deskriptif kualitatif, pengamatan situasi yang alamiah. Kemudian tentu saja penelitian itu harus ada lokasinya. Jadi lokasi penelitiannya dicari yaitu ditentukan yaitu SD Satya Saida. Kemudian jenis dan sumber data penelitian ada dua, data primer, hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakasek, guru, agama Hindu, dan siswa kelas serta orang tua siswa. Yang kedua, data sekunder, catatan buku, majalah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data terdiri dari instrumen penelitian yang maksudnya adalah pedoman wawancara, ada kamera, foto, tip recorder, dan perangkat lainnya. Kemudian ada teknik penentuan informan, purposive sampling, guru agama Hindu, wakasek, kesiswaan, kepala sekolah, orang tua siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, kemudian studi pustaka, dan yang terakhir yang ketiga observasi. Teknik analisis data yang disebut dengan Mill dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Teknik penyajian data, hasil analisis data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif, yaitu data yang diuraikan dalam kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Itulah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, semoga rancangan proposal ini bisa diterima dan saya bisa lanjutkan untuk merealisasikan menjadi sebuah skripsi yang nantinya bisa menyelesaikan studi saya di Universitas Hindu Negeri Denpasar. Terima kasih. Saya akhiri dengan Rama Sakti. Om Santi.